Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11 SMK Muhammadiyah Slawi? Pada hari ini pertemuan yang ketiga kita akan membahas materi perkalian vektor yang mana dulu kita sudah mempelajari vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3 termasuk penjumlahan dan pengurangan baik itu vektor dimensi 2 maupun dimensi 3. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian vektor dari saya sendiri, yaitu Rita Eni. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak karena kita masih dalam keadaan pandemi. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan nilai perkalian vektor dimensi 2 dan dimensi 3. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam perkalian vektor dimensi 2 dan dimensi 3. Pada perkalian ini, yang pertama adalah perkalian dengan skalar. Skalar itu adalah suatu bilangan tertentu. Ini adalah perkalian dengan skalar dimensi 2, yaitu apabila ada vektor A, 3, 2, maka jika 2 dikalikan dengan vektor A, itu hasilnya sama dengan 2 kalikan dengan vektor, yaitu 3, 2. 2 kalikan 3 hasilnya 6, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Begitu juga dengan vektor B. Vektor B itu dengan 4 dan 2, maka jika dikalikan dengan setengah B, itu hasilnya adalah setengah kalikan 4, 2. Setengah kalikan 2 itu hasilnya 1. Sama juga dengan apabila ada vektor C, yaitu 2, 5, maka jika min 2 dikalikan vektor C, yaitu min 2 kalikan 2, min 4, 2 kalikan 5, itu adalah min 10. Berikutnya adalah perkalian vektor dengan skalar dimensi 3. Hampir sama jika ada hasil kali vektor A, misalnya ada vektor A, A1, A2, A3, maka didefinisikan skalarnya misalnya adalah C, maka didefinisikan sebagai berikut, yaitu C kalikan dengan vektor A, C kalikan dengan A1, C kalikan dengan A2, C kalikan dengan A3. Begitu juga dengan vektor yang menggunakan kombinasi linear. Maka C-nya itu skalar, caranya adalah C kalikan dengan A1J, I, plus C kalikan A2J, plus C kalikan dengan A3K. Contohnya itu adalah apabila ada vektor A, yaitu 5, 2, 4, maka jika dikalikan dengan 3, maka 3 kalikan 5, yaitu 15, 3 kalikan 2, itu adalah 6, 3 kalikan 4, itu adalah 12. Begitu juga dengan B, apabila ada vektor B dengan kombinasi linear 2I plus C min 3K, jika dikalikan dengan 4, maka 4 kalikan vektor B, yaitu 4 kalikan 2I, plus 4 kalikan C, yaitu min 4 kalikan 3K. Sehingga hasilnya sama dengan 8I plus 4C, negatif 12K. Perkalian antar dua faktor ini yang paling penting, bahwa ini pada dimensi 2 dulu. Diberikan vektor A, yaitu ada A1, A2, kemudian ada vektor B, B1 dan B2, maka hasil dari kedua vektor tersebut adalah vektor A dikalikan dengan vektor B sama dengan A1 ya dikalikan dengan B1, kemudian ditambah A2 dikalikan dengan B2. Contoh, jika ada vektor A itu adalah komponennya adalah 5 dan 7, dan vektor B komponennya adalah 3, min 2, tentukan vektor hasil A kalikan dengan B. Ini syaratnya tidak ada sudut. Diketahui vektor A berarti A1-nya itu adalah 5, A2-nya adalah 7, vektor B itu adalah 3 dan min 2, maka B1 sama dengan 3, B2-nya adalah sama dengan min 2. Sehingga hasilnya adalah A kalikan dengan B, vektor A kalikan dengan vektor B itu sama dengan A1 kalikan B1 ditambah dengan A2 kalikan B2.
5 kalikan 3 itu 15, 7 kalikan negatif 2 itu adalah negatif 14. Sehingga 15 ditambah dengan negatif 14 hasilnya adalah 1. Sehingga hasil dari vektor A dikalikan dengan vektor B adalah 1. Kemudian apabila vektor tersebut yang kita kalikan itu membentuk sudut, ada sudutnya, maka rumus perkalian antara vektor A dan vektor B itu adalah vektor A dikalikan dengan vektor B sama dengan panjang A dikalikan dengan panjang B itu dikalikan dengan cos alfa. Alfanya itu adalah tergantung sudutnya. Contoh, tentukan hasil kali kedua vektor A, yaitu komponennya ada A1, 6, A2-nya 1, dan vektor B, B1-nya adalah 3, B2-nya adalah 6. Ternyata sudut antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat. Tentukan perkalian hasil vektor tersebut. Karena ada sudutnya, maka dalam mengalihkan vektor A dengan vektor B, itu sama dengan panjang A dikalikan dengan panjang B, baru dikalikan dengan cos alfa. Cos alfa, alfa tersebut adalah sudut dari dua vektor tersebut. Kita mulai dari vektor A. Vektor A itu A1-nya berarti 6, A2-nya adalah 1. Maka kita cari panjangnya dulu. Panjang A itu adalah akar A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat. Ini yang sudah pernah dibahas di sebelumnya, yaitu panjang vektor pada dimensi 2. Sama dengan akar 6 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 1, yaitu akar 37. Berikutnya atau selanjutnya, kita mencari vektor B. Vektor B berarti akar dari B1 kuadrat ditambah dengan B2 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah dengan 36. Sehingga hasilnya adalah akar 45. Maka vektor A dikali dengan vektor B sama dengan panjang A dikali dengan panjang B dikalikan dengan cos alfa. Akar 37 tadi adalah panjang A, akar 45 itu adalah panjang B. Dikalikan dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat silakan bisa dicari di cos istimewa, yaitu setengah, kemudian akar 37 kalikan dengan akar 45, sehingga akan menghasilkan 3/2 akar 185. Itu hasil dari kedua vektor tersebut. Kemudian perkalian vektor dari dua vektor dari dimensi 3, yaitu sama sebetulnya. Jika memang ada sudutnya, maka dikalikan dengan cos alfa, seperti itu. Jika sudutnya itu 0 derajat, maka hasil vektornya hanya panjang A dikalikan dengan panjang B. Apabila sudutnya itu adalah 90 derajat, karena cos 90 derajat itu 0, maka hasil perkaliannya adalah 0. Tapi apabila sudutnya adalah 180 derajat, maka cos 180 derajat itu adalah negatif 1. Sehingga vektor A dikalikan dengan vektor B itu sama dengan negatif dari panjang A dikalikan dengan panjang B. Apabila dalam bentuk komponen artinya tidak ada sudut, maka caranya vektor A dikalikan dengan vektor B itu hampir sama A1 kalikan dengan B1 ditambah A2 kalikan dengan B2, A3 kalikan dengan B3. Contoh, misalnya ada vektor A yaitu 2i ditambah 3j ditambah 5k, kemudian ada vektor B 2i ditambah j ditambah 3k, maka jika dikalikan vektor-vektor tersebut bentuknya komponen tidak ada sudut, maka A1 dikalikan B1 berarti 2 kalikan 2 berarti 4, kemudian A2 kalikan B2 yaitu 3 kalikan dengan 1 yaitu berarti 3, A3 kalikan B3 yaitu 5 kalikan dengan 3 hasilnya 15, kemudian masing-masing dijumlahkan 4 ditambah 3 ditambah 15 sama dengan 22. Kemudian contoh yang berikutnya itu adalah apabila ada vektor A 1, 3, 5 dan B, vektor B ada B1, B2, B3, 2, 1, 6. Hitunglah vektor A dikalikan dengan vektor B.
Jika dikalikan, maka tinggal 1 kalikan 2 hasilnya 2, 3 kalikan 1 hasilnya 3, 5 kalikan 6 adalah 30. Kemudian dijumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 30 sama dengan 35. Karena tidak ada sudut, maka caranya seperti itu. Tapi jika ada sudut, yaitu pada contoh berikutnya yang paling bawah, jika panjang A itu sudah diketahui 3, panjang B itu 4, ternyata sudutnya membentuk 60 derajat, maka untuk mencari vektor A dikalikan vektor B itu adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B itu dikalikan dengan cos 60. Cos 60 silahkan bisa dicari dengan istimewa, sudut istimewa yaitu setengah, yaitu 3 kalikan 4 kalikan setengah hasilnya adalah 6. Kemudian untuk penugasan silahkan nanti bisa dibuka di e-learning SMK Muhammadiyah Slawi, kirim jawaban bisa di e-learning, bisa di nomor saya ataupun di email saya. Terima kasih sampai di sini, sampai jumpa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi